Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dari kelas PAI 5C. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama saya, yaitu mengenai tujuan, fungsi, dan prinsip asesmen. Yang pertama yaitu tujuan asesmen. Tujuan asesmen menurut Siptenden tahun 1994 mengemukakan tujuan penilaian atau assessment purpose adalah keeping track, checking up, finding out, and summing up. Yang pertama yaitu keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, guru harus mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis dan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu checking up. Checking up yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui bagian mana dari materi yang sudah dikuasai peserta didik dan bagian mana dari materi yang belum dikuasai. Yang ketiga yaitu finding out. Finding out yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Yang keempat yaitu summing up. Summing up yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan itu dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan. Baiklah, adapun tujuan penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Yang kedua, untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat, untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Keunggulan peserta didik dapat jadikan dasar bagi guru untuk memberikan pembinaan dan pengembangan lebih lanjut. Sedangkan kelemahannya dapat dijadikan acuan untuk memberikan bantuan dan bimbingan. Yang kelima yaitu untuk seleksi, di mana memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Yang keenam, untuk menentukan kenaikan kelas. Yang ketujuh, untuk mendapatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Secara rinci, tujuan asesmen berbasis kelas dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidik dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat mencapai tingkat pencapaian kompetensi yang dipersyaratkan, baik selama mengikuti pembelajaran dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, pendidik juga dapat secara langsung memberikan umpan balik kepada peserta didik sehingga tidak perlu lagi menunda atau menunggu ulangan semester untuk bisa mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Yang ketiga yaitu pendidik dapat melakukan pemantauan kemajuan belajar yang dicapai setiap peserta didik. Sekaligus, kita dapat mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik, sehingga secara tepat dapat menentukan siswa mana yang perlu pengayaan dan siswa yang perlu pembelajaran remedial untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Yang keempat yaitu hasil pemantauan kemajuan proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan terus-menerus tersebut juga akan dapat dipakai sebagai umpan balik untuk memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan sesuai dengan kebutuhan materi dan juga kebutuhan siswa. Yang kelima yaitu hasil dari asesmen dapat pula memberikan informasi
kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan dan tidak perlu menunggu akhir semester atau akhir tahun. Komunikasi antara pendidik, orang tua, dan komite harus dijalin dan dilakukan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu fungsi asesmen. Asesmen atau penilaian merupakan bagian penting dari suatu proses belajar mengajar. Fungsi penilaiannya yang pertama itu fungsi formatif. Fungsi formatif yaitu untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai atau angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak. Penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus atau tidaknya peserta didik. Yang ketiga yaitu penilaian berfungsi sebagai diagnostik atau alat yang digunakan dalam penilaian maka hasilnya dapat mengetahui kelemahan peserta didik. Jadi, dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru melakukan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada, maka akan mudah mencari cara untuk mengatasinya. Yang keempat yaitu penilaian berfungsi sebagai penempatan untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Digunakan suatu penilaian, kelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama belajarnya. Yang kelima yaitu penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Penilaian dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Sementara itu, pada asesmen berbasis kelas, fungsi penilaian diantaranya yang pertama yaitu fungsi motivasi. Dalam arti, penilaian dilakukan guru di kelas harus mendorong motivasi siswa untuk belajar. Latihan, tugas, dan ulangan yang diberikan oleh guru harus memungkinkan siswa melakukan proses pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Bentuk tugas, latihan, dan ulangan harus dirancang sedemikian rupa sehingga siswa terdorong untuk terus belajar dan merasakan kegiatan itu menyenangkan dan menjadi kebutuhannya. Dengan mengerjakan latihan, tugas, dan ulangan yang diberikan, siswa sendiri memperoleh gambaran tentang hal-hal apa yang telah dia kuasai dan belum dikuasai. Jika siswa merasa ada hal-hal yang belum dia kuasai, ia terdorong untuk mempelajarinya kembali. Yang kedua yaitu fungsi belajar tuntas, di mana penilaian di kelas harus diarahkan untuk memantau ketuntasan belajar siswa. Pertanyaan yang harus dilakukan selalu diajukan oleh guru adalah apakah siswa sudah menguasai kemampuan yang diarahkan? Siapa dari siswa yang belum menguasai kemampuan tertentu? Dan tindakan apa yang harus dilakukan agar siswa mampu menguasai kemampuan tersebut? Ketuntasan belajar harus menjadi fokus dalam perencanaan materi yang harus dicakup setiap kali guru melakukan penilaian. Jika suatu kemampuan belajar dikuasai siswa, penilaian harus terus dilakukan untuk mengetahui apakah semua atau sebagian besar siswa telah menguasai kemampuan tersebut. Rencana penilaian harus disusun dengan target kemampuan yang harus dikuasai siswa pada setiap semester dan kelas sesuai dengan daftar kemampuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu sebagai indikator efektivitas pengajaran. Di samping untuk memantau kemajuan belajar siswa, penilaian kelas juga dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh proses belajar mengajar telah berhasil. Apabila sebagian besar atau semua siswa telah menguasai sebagian besar atau semua kemampuan yang diajarkan, maka dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar telah berhasil sesuai dengan rencana. Apabila guru menemukan bahwa hanya sebagian siswa saja yang menguasai kemampuan yang ditargetkan, guru perlu melakukan analisis dan refleksi
Mengapa hal ini terjadi dan apa tindakan yang harus guru lakukan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Adapun yang keempat, yaitu fungsi umpan balik. Hasil penilaian harus dianalisis oleh guru sebagai bahan umpan balik bagi siswa dan guru itu sendiri. Umpan balik hasil penilaian sangat bermanfaat bagi siswa agar siswa mengetahui kelemahan yang dialaminya dalam mencapai kemampuan yang diharapkan, dan siswa diminta melakukan latihan atau pengayaan yang dianggap perlu baik sebagai tugas individu ataupun kelompok. Analisis hasil penilaian juga berguna bagi guru untuk melakukan hal-hal apa yang perlu diperhatikan secara serius dalam proses belajar mengajar. Misalnya, analisis terhadap kesalahan yang umum dilakukan siswa dalam memahami konsep tertentu menjadi umpan balik dari guru dan melakukan perbaikan dalam proses belajar mengajar berikutnya. Yang terakhir yaitu prinsip asesmen. Dalam merancang suatu penilaian pembelajaran perlu diperhatikan prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu prinsip integral dan komprehensif, yakni penilaian dilakukan secara utuh dan menyeluruh terhadap semua aspek pembelajaran, baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai. Yang kedua yaitu prinsip kesinambungan, yakni penilaian dilakukan secara berencana, terus-menerus, dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkah laku peserta didik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Untuk memenuhi prinsip ini, kegiatan penilaian harus sudah direncanakan bersamaan dengan kegiatan penyusunan program semester dan dilaksanakan sesuai dengan program yang telah disusun. Yang ketiga yaitu prinsip objektif, yakni penilaian dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang handal dan dilaksanakan secara objektif sehingga dapat menggambarkan kemampuan yang diukur. Yang keempat yaitu kemampuan membaca, menulis, dan menghitung merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik, sehingga penguasaan terhadap ketiga kemampuan tersebut adalah prasyarat untuk kenaikan kelas. Yang kelima yaitu penilaian dilakukan dengan mengacu pada indikator-indikator dari masing-masing kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Yang keenam, penilaian pembelajaran tematik mencakup penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian proses belajar adalah upaya pemberian nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai dengan menggunakan kriteria tertentu. Hasil belajar tersebut pada hakikatnya merupakan kompetensi-kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Kompetensi tersebut dapat dikenali melalui sejumlah indikatornya yang dapat diukur dan diamati. Yang ketujuh, hasil karya atau hasil kerja peserta didik dapat digunakan sebagai bahan masukan guru dalam mengambil keputusan. Pada asesmen berbasis kelas, suatu penilaian harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama itu mengacu pada pencapaian kompetensi. Penilaian kelas perlu disusun dan dirancang untuk mengukur apakah siswa telah menguasai kemampuan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam kurikulum. Materi yang dicakup dalam penilaian kelas harus terkait secara langsung dengan indikator pencapaian kemampuan tersebut. Ruang lingkup materi penilaian disesuaikan dengan tahapan materi yang telah diajarkan, serta pengalaman belajar siswa yang diberikan. Materi penugasan atau ulangan harus betul-betul merefleksikan setiap kemampuan yang ditargetkan untuk dikuasai siswa. Hanya materi yang secara esensial terkait langsung dengan kemampuan yang perlu dicakup dalam penilaian kelas. Yang kedua yaitu berkelanjutan. Penilaian yang dilakukan di kelas oleh guru harus merupakan proses yang berkelanjutan
dalam rangkaian rencana mengajar guru selama 1 semester dan 1 tahun ajaran. Rangkaian aktivitas penilaian kelas yang dilakukan guru melalui pemberian tugas, pekerjaan rumah atau PR, ulangan harian, ulangan tengah dan akhir semester, serta akhir tahun. Ajaran merupakan proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan selama 1 tahun ajaran. Yang ketiga yaitu didaktis. Alat yang akan digunakan untuk penilaian kelas berupa tes maupun mentes. Harus dirancang baik isi, format maupun tata letak, dan tampilannya agar siswa menyenangi dan menikmati kegiatan penilaian. Perancangan bahan penilaian yang kreatif dan menarik dapat mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas penilaian, baik yang bersifat individual maupun kelompok, dengan penuh antusias dan menyenangkan. Yang keempat, menggali informasi. Penilaian kelas yang baik harus dapat memberikan informasi yang cukup bagi guru untuk mengambil keputusan dan umpan balik. Pemilihan metode teknik dan alat penilaian yang tepat sangat menentukan jenis informasi yang ingin digali dari proses penilaian kelas. Yang kelima, melihat yang benar dan yang salah dalam melaksanakan penilaian. Guru hendaknya melakukan analisis terhadap hasil penilaian dan kerja siswa secara seksama untuk melihat adanya kesalahan yang secara umum terjadi pada siswa dan sekaligus melihat hal-hal positif yang dilakukan siswa. Hal-hal positif tersebut dapat berupa misalnya jawaban benar yang diberikan siswa di luar perkiraan atau cakupan yang ada pada guru. Siswa yang memiliki kelebihan kecerdasan, pengetahuan, dan pengalaman sangat mungkin memberikan jawaban dan penjelasan atau penyelesaian masalah yang tidak tersedia pada bahan yang diajarkan di kelas. Demikian juga, melihat pada kesalahan yang umum dilakukan siswa dalam menjawab dan menyelesaikan masalah untuk materi serta kompetensi tertentu. Sangat membantu guru dalam melakukan perbaikan dan penyesuaian dan penyelesaian program belajar mengajar. Analisis terhadap kesalahan jawaban dan penyelesaian masalah yang diberikan siswa sangat berguna untuk menghindari terjadinya miskonsepsi dan ketidakjelasan dalam proses pembelajaran. Guru harus hendaknya memberikan penekanan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat umum tersebut. Mungkin sekian materi pertama saya, yaitu tentang tujuan, fungsi, dan prinsip asesmen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.